Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bunga Anissa Harerat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Masters Ekonomi Makro tentang analisis ekonomi makro pada negara Amerika Serikat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Aditya Radian Putra. Saya dari kelas AK 206. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama adalah invasi pada negara Amerika Serikat dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Tingkat inflasi Amerika Serikat tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada awal tahun 2022, tingkat inflasi di Amerika Serikat berada di 7,5%. Kemudian mengalami kenaikan hingga bulan Juni sampai mengalami kenaikan tertinggi pada bulan Juni 2022 yang berada di tingkat 9,1%. Pada tahun Januari 2023, inflasi di Amerika Serikat berada di tingkat 6,4%, yang dimana presentasi ini menurun dari tahun sebelumnya. Hingga di akhir tahun 2023 berada pada tingkat 3,4%. Setelah itu, pada tahun 2024, dimulai dari 3,1% hingga pada akhir tahun 2024 sebesar 2,9%. Berikutnya adalah kurs untuk nilai tukar mata uang di Amerika Serikat pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Indeks dolar adalah ukuran seberapa kuat atau lemahnya nilai tukar dolar Amerika Serikat dibandingkan 6 mata uang utama lainnya, yaitu Euro, Yen Jepang, Pound Sterling, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss. Jika indeks naik, maka dolar semakin kuat di antara mata uang lainnya. Begitu juga sebaliknya. Pada indeks dolar tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami nilai tertinggi pada tanggal 10 Oktober 2022, yaitu sebesar 113,29. Sedangkan indeks dolar terendah pada range 2022 hingga 2024 berada di Januari 2022 dengan indeks 95,502. Pada tahun 2023, indeks dolar berada pada indeks 102 sampai dengan 107, cenderung berada di indeks yang sama seperti tahun 2024. Kemudian, pertumbuhan produk domestik bruto dari tahun 2022 sampai 2024. Produk domestik bruto merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Pada Januari 2022, tepatnya pada kuartal 1, pertumbuhan produk domestik bruto Amerika Serikat berada pada angka 4%. Setelah itu, mengalami penurunan hingga 1,3% pada kuartal 4 tahun 2022. Setelah berakhirnya kuartal 4 tahun 2022, pertumbuhan produk domestik bruto Amerika Serikat berada pada range 2% hingga 3%. Pada tahun kuartal 1 2023, yang sebelumnya berada pada 1,3%, PDB Amerika Serikat tumbuh menjadi 2,3%, mengalami pertumbuhan hingga 3,2% pada kuartal 4 tahun 2023. Pada awal tahun 2024, pertumbuhan PDB berada pada 2,5%, dan di akhir tahun 2024 sebesar 2,5%. Berikut adalah neraca pembayaran dari Amerika Serikat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Tahun 2022, defisit mencapai sekitar USD 958,9 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya. Sebagai persentase gross domestic product naik sebesar 3,8% dari 3,0% pada tahun 2021. Untuk tahun 2023, defisit menyusut menjadi 818,8 miliar US dollar atau berkurang sekitar 152,8 miliar US dollar dari tahun 2022. Berkurangnya sekitar 15,7%. Proporsi terhadap GDP juga turun menjadi
3,0% dari 3,8%. Penurunan sebagian besar disebabkan oleh menyempitnya defisit perdagangan barang atau dalam hal ini goods dan kenaikan ekspor jasa dan pendapatan primer. Pada tahun 2024, defisit melebar kembali mencapai 1,13 triliun US dollar, naik sekitar 228,2 miliar US dollar dari 2023. Ini membentuk sekitar 3,9% dari gross domestic product, naik dari 3,3% pada tahun 2023. Widening defisit barang yang meningkat tajam serta perubahan pada pendapatan primer dari surplus di 2023 menjadi defisit 2024 jadi penggerak utama dalam hal ini. Neraca perdagangan tahun 2022 sampai 2024 merupakan suatu data yang menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan impor pada suatu negara dalam periode tertentu. Neraca perdagangan dapat bernilai positif maupun negatif. Hal ini disebabkan karena lebih besar atau kecilnya suatu impor yang dilakukan oleh suatu negara. Neraca perdagangan Amerika Serikat pada Januari 2022 sebesar minus 83,599 USD billion hingga pada akhir tahun 2022 berada pada posisi minus 70.521 USD billion. Pada awal tahun 2023 bernilai minus 68,8 USD billion dan pada akhir tahun 2023 sebesar 63,88 USD billion. Pada Januari 2024 berada pada nilai 67,077 USD billion dan pada Desember 2024 berada pada minus 996,948 USD billion. Berikut adalah grafik dari ekspor dan impor yang dilakukan oleh Amerika Serikat dari tahun 2022 sampai tahun 2025 awal. Secara garis besar, kondisi ekonomi makro di Amerika Serikat tahun 2022, 2022 sampai tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut. PDB atau Produk Domestik Bruto. Jika dilihat dari data yang diperoleh, kondisi pertumbuhan PDB Amerika Serikat berada pada pertumbuhan yang baik. Hal ini didasarkan pada standar pertumbuhan PDB yang baik untuk negara maju berada di range 2% sampai 3%. Kondisi pertumbuhan PDB menjadi tolak ukur keadaan ekonomi makro suatu negara, meskipun nilai pastinya tidak bisa dihitung karena keterbatasan sumber daya untuk memperhitungkan PDB. Inflasi. Inflasi pada Amerika Serikat pada awal tahun 2022 berada pada tingkat 7,5% yang termasuk ke dalam inflasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan Bank Sentral menargetkan inflasi untuk negara maju adalah sebesar 2%, yang termasuk ke dalam inflasi yang rendah dan stabil. Dimulai dari tahun 2022 hingga 2024, inflasi di Amerika cenderung mengalami penurunan. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022, sedangkan tingkat inflasi terendah pada tahun 2024. Tahun 2022 menjadi tahun dengan inflasi tinggi karena adanya wabah penyakit COVID-19, kebijakan moneter yang akomodatif, dan pasar tenaga kerja yang tinggi. Kurs mata uang Amerika Serikat yang menggunakan dolar pada tahun 2022 berada pada indeks yang tinggi. Hal ini membuat dolar Amerika Serikat yang terkuat selama 20 tahun ke belakang. Penguatan ini juga tidak lepas dari kondisi ekonomi yang sedang goyah pada tahun 2022. Inflasi yang tinggi pada tahun 2022 mendorong Federal Reserve atau The Fed menaikkan suku bunga acuannya ke kisaran 1,5 hingga 1,75% pada Juni 2022, hingga membuat dolar Amerika Serikat menjadi semakin menguat. Akan tetapi, pada tahun 2023 hingga 2024, dolar Amerika Serikat cenderung turun karena kondisi ekonomi dunia yang sudah membaik dan inflasi yang dapat dikendalikan. Neraca pembayaran. Amerika Serikat tetap mengalami defisit akun berjalan dalam 3 tahun terakhir, dengan pola naik dari 2022, turun pada tahun 2023, dan naik tajam pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan fluktuasi perdagangan barang dan pembayaran atau pendapatan internasional seperti bunga atau dividen. Defisit akun berjalan biasanya diimbangi oleh surplus akun modal finansial, yaitu investor asing membeli aset
Amerika Serikat sehingga nilai tukar dolar tetap stabil. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan mengukur selisih nilai impor dan ekspor barang dan jasa selama periode terlapor. Angka positif mengindikasikan bahwa ekspor dan jasa lebih besar dari impor. Dari tahun 2022 hingga 2024, neraca perdagangan Amerika Serikat selalu berada pada nilai negatif. Dapat disimpulkan bahwa impor yang dilakukan lebih banyak daripada ekspor yang dilakukan oleh negara tersebut. Seperti yang dapat dilihat pada kondisi ekspor dan impor Amerika Serikat pada tahun 2022 hingga 2024, impor yang dilakukan memang ada penurunan, tapi angka saat penurunan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Baik, Ibu, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.